Ini lagi musim nikah apa gimana sih? Perasaan banyak banget orang nikah. Ya kalau udah siap kenapa enggak aja? Ya juga sih. Daripada kayak pasangan kemarin ya. Kayaknya mereka belum siap nikah tuh. Yang mana? Yang kemarin duduk di situ. Aku mau kamu berhenti kerja. Aku nggak bisa. Aku nggak mau berhenti kerja. Aku nggak mau berhenti kerja. Udah, malah dibecandain. Ya habis mereka diskusi kenceng banget sampai semua orang tahu. Kok ngomong-ngomong soal pernikahan nih. Lu kapan mau nikah? Belum kepikiran sih. Atau target deh, target. Target, ya paling telat 30-an lah. Buset, 30. Keburu gua punya anak cucu kalau lu 30. Nikah kok buru-buru. Gua masih banyak yang perlu dikejar. Kalau gua tuh ya, kayaknya gua akan memulai untuk serius. Gua nggak nanya. Gua nggak perlu ditanya. Gua tuh kayaknya 2 tahun ke depan akan menikah. Terus konsep pernikahan gua tuh kayak garden party. Ijo-ijo, malam hari, terus ada pohon, ada lampu-lampu. Konsepnya konsep India. Indahnya pernikahan dengan ala India. Jadi lo mau nikah, Jal? Ngundang gue nggak nanti? Mbak Alia? Wah, Ciko, ini Mbak Alia namanya. Dia customer setia Seraci Kopi. Halo Mbak, saya Ciko. Halo, saya Alia. Aduh, apa kabar Mbak Alia? Makin cantik aja. Ih, meni pangling. Aja kamu ah. Tapi kalau misalkan Mbak Alia nanya diundang atau enggak, pasti diundang. Karena semua customer setia Seraci Kopi akan saya undang. Tapi kalau nikahan ala India Syahrukh Khan gitu, udah punya belum budgetnya? Jangan salah Mbak Alia. Dikit. Nah, cuma banyak nih yang suka salah mengira. Padahal yang namanya menikah itu belum tentu loh menyelesaikan masalah secara langsung. Justru biasanya akan muncul masalah-masalah baru setelah nikah. Jadi jangan cuma fokusin di hari pernikahannya aja, tapi kita juga harus fokus ke rencana setelah menikahnya. Karena nanti kenyataannya setelah menikah, kalian tuh punya peran dan tanggung jawab yang baru. Salah satunya tanggung jawab adalah urusan keuangan. Apa aja? Oke, pasti dong pengen beli rumah, ya kan? Budget transportasi berapa, ya kan? Budget persiapan punya anak berapa? Dan yang paling penting, dana pendidikan itu udah gak murah sekarang. Jadi harus mulai dipikirkan. Saya sih udah mikirin dari sekarang, Mbak. Mbak, mohon maaf nih ya sebelumnya. Mau dipesenin apa ya? Biar makin enak aja gitu ngobrolnya. Oh iya, benar. Aku mau pesen es coklat less sugar. Masih inget dia, the best. Cakep, tolong dibuatkan. Oke, Mbak. Yaudah Mbak, silakan duduk. Oke. Oh ya Mbak, saya mau nanya dong. Masih lanjut obrolan yang tadi sih. Oh iya. Jadi kalau cara ngerem budget buat supaya pernikahan itu ideal gimana sih Mbak? Iya dong Mbak Alia, tutorialnya dong. Oh oke, sip. Jadi gini ya, kalau kita menikah itu nggak cuma tentang pernikahannya aja. Jadi ada kehidupan sebelum menikah yang bisa kita rencanakan, tapi kita juga harus merencanakan kehidupan setelah pernikahannya nanti. Contoh nih, misalnya Jali mau nikah sama pasangannya. Nah, siapa nih yang akan menyediakan budget? Apakah budget itu dari Jali dan pasangannya atau juga ada keluarga yang ingin ikut serta? Karena kalau ada support misalnya dari kedua keluarga, biasanya ada keinginan-keinginan yang harus dimasukkan ke dalam pesta pernikahan tersebut. Ya kan? Selanjutnya dari budget tersebut biasanya nih pasangan harus mulai kreatif mikirin alokasinya.
gimana caranya kita bisa lebih berhemat tapi tetap bisa mendapatkan esensi dari pernikahan yang kita inginkan. Misal dari undangan nih gitu, bisa nggak sih kita nurunin kapasitas undangannya? Apa iya harus ngundang satu kampung, satu RT, satu RW, apa iya semuanya harus diundang? Nah zaman sekarang kan zamannya melek teknologi ya kan. Ya, betul. Yang namanya undangan juga udah bisa kok dikirim lewat online. Jadi Iya. kita nggak harus sibuk-sibuk nyetak dan nyari alamat sampai bisa hemat yang namanya ongkos pengiriman. Dan yang terakhir nih, segala sesuatu tuh sebenarnya sekarang bisa disewa, termasuk nyewa baju pengantin. Kita nggak usah belilah karena toh nikahnya juga cuma sekali, jadi dipakainya ya cuma sekali. Iya, iya. Saya juga nggak mungkin pakai 2 kali kan. Ya jangan sampai ya. Tapi kalau semuanya siap sih Mbak, saya sih mau nikah 2 kali ya. Silakan Mbak. Ini ada yang mau pertanyaannya itu. Jawabannya, gue juga nggak tahu. Ya udah Mbak, silakan diminum. Oke. Aduh, masih enak nggak nih? Tuh, pastilah Mbak. Coba ya. Sikat Mbak. Kalau nggak enak tinggal potong gaji. Kalau aja ngasih nggak sebesar. Masih sama seperti yang dulu. Keren saya man. Iya, luar biasa ya kamu ya. Ya deh Mbak, aduh makin penasaran lagi nih. Oke. Nih ngomong-ngomong soal obrolan yang tadi nih ya. Ini kan sekarang itu fenomenanya lagi rame di Twitter itu tentang nikah cuman di KUA aja. Nah kalau menurut Mbak gimana tuh? Wah, ini sih inovasi yang pandemi banget ya. Jadi kita mungkin ngerasa selama pandemi ini banyak keterbatasan khususnya dalam finansial. Nah justru menurut aku ini bagus banget, bahkan diviralin kan. Gak cuma sama public figure tapi juga sama warganet. Dan dari sini sih kalau kesimpulan aku ya, anak-anak muda zaman sekarang itu jauh lebih logis dan realistis. Karena yang namanya pernikahan itu kan cukup disahkan. Di KUA itu ya nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah kehidupan setelah pernikahan. Gimana sih kita sebagai pasangan bisa menjalaninya? Nah dengerin tuh Jal. Mau dengerin gua. Tapi Mbak, bisa nggak sih kalau misalnya pernikahan tuh dibikin yang spesial banget gitu, jadi spesial banget buat kitanya juga. Oh ya bisa banget. Tapi kita sebagai pasangan ya, sebagai calon suami dan istri kita udah harus sama-samain persepsi dan esensi dari pernikahan itu sendiri ya kan. Karena pernikahan itu kan nggak tentang satu malam aja, nggak tentang satu pesta aja. Yang penting tuh bagaimana kita sebagai pasangan bisa membangun pernikahan tersebut. Nih ya, dari aku 10 tahun menikah, 3 hal ini yang bisa membuat pernikahan itu spesial. Yang pertama adalah saling berkompromi, ya kan? Karena kadang kita memang harus ketemu di tengah, nurunin ego dikit ya nggak apa-apa kan. Yang kedua, kita udah harus saling berusaha. Dan yang ketiga, yang namanya pernikahan ini kan naik dan turun. Kadang ada rezeki banyak, kadang mungkin rezekinya seret. Nah ini gimana caranya kita sebagai pasangan untuk tidak saling menyerah satu sama lain. Jadi gimana Jal, masih mau nikah pakai konsep ala-ala India? Jodohnya juga belum ada Mbak. Nggak ada tahu-taunya lu. Lu aja belum pernah ketemu sama jodoh gua. Emang lu udah ketemu? Belum juga sih. Padel.